orang-orang India itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehadiran masyarakat Hindu Tamil di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, bahkan bukan ratusan tahun saja, tetapi sudah lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Yang mereka meyakinkan ini adalah bentuk penghormatan kepada apa? Alam, matahari, dan sapi atau lembu. Jadi kalau ditanya, kok orang-orang India tidak makan lembu? Kok orang-orang India tidak makan sapi, ya kan? Banyak kok yang orang yang beragama Hindu di luar Sumatera yang makan juga gitu kan. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Karena ada pesta panen yang kita memberikan penghormatan. Pesta panen itu biasa ada 3 kali. Ada Tai Ponggel, Mate Ponggel, Ute Ponggel. Dia jadi, terus ada apa? Mate Ponggel. Mate Ponggel ini setiap orang yang memiliki lembu atau sapi, mereka melaksanakan penghormatan ini. Untuk apa? Karena di sana di India sapi ini sebagai penunggang menggarap sawah, terus susunya juga diminum, susunya juga diberikan abisekam kepada arca-arca Dewi Mariamman. Nah itu jadi sebagai simbol bahwasannya masyarakat Tamil itu menjaga hubungan dengan akar agraris. Nah, Nyoman Yoga Segara yang menjadi inisiator dalam kegiatan diskusi berkaitan dengan Center of Dharmic yang dalam beberapa momen ini sudah terjalin berkaitan dengan diskusi budaya Hindu Nusantara. Hari ini kita kehadiran berkaitan dengan tokoh kita dari Hindu Tamil, ya, Pak Dr. Mata Riswan, ya, yang kami hormati juga teman-teman penyelenggara dari CDS yang sudah memfasilitasi berkaitan dengan kegiatan kita pada siang hari ini, teman-teman dari dosen, akademisi, penyuluh, mahasiswa, dan umat sedharma yang hadir, serta teman-teman dari kalangan dan penggiat budaya yang sudah tergabung pada kegiatan sore hari ini. Perlu kita sampaikan bahwa Pak Dr. Mata Riswan ini kalau kita lihat secara biografi singkat, ya, beliau lahir tanggal 2 November 92, ya. Masih sangat muda, ya. Merupakan akademisi, penyuluh dan juga praktisi agama Hindu yang saat ini mengabdi sebagai ASN di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, ya. Beliau alumni S1-nya Stah Dharma Nusantara Jakarta, ya, Pak Riswan, ya. Kemudian S2-nya beliau di konsentrasi psikologi industri dan organisasi di Universitas Medan Area. Tahun 2021 lulus, kemudian melanjutkan untuk program RPL di Unhi tahun 2024. Sekaligus, nah ini yang menarik ini, ya. Sekaligus juga menyelesaikan untuk program doktoralnya, konsentrasi ilmu agama dan budaya, lulus tahun 2025, ya. Karirnya mulai dari eh, penggerak dalam bidang industri sampai dengan pendidikan gitu ya, berbagai macam bidang sudah digeluti sampai halnya mengajar gitu ya, menjadi dosen di kampus Universitas Prima Indonesia dan sampai akhirnya bergabung di ASN, ya, di Kanwil Sumatera Utara. Nah, terkait dengan hal ini kita akan langsung untuk memberikan waktu kepada narasumber kita gitu ya. Namun sebelumnya Prof Yoga ini akan memberikan keynote speech atau kita langsung saja nih Prof ke Pak Riswan, Pak Endi. Langsung saja Pak untuk seperti biasa. Oke, Kita langsung langsung. saja ya. Oke, baik. Oke, Pak Riswan ya, teman-teman yang lain untuk kita bisa menyimak berkaitan dengan aspek sejarahan dalam Hindu
Tamil dan bagaimana terjadinya penggabungan dari kesejarahan yang sudah terbangun sampai dengan saat ini terjadi akulturasi budaya yang sangat luar biasa dan bisa eksis sampai dengan saat ini ya dari aspek sejarahan sampai dengan bagaimana mempertahankan identitasnya di tengah berbagai macam tantangannya. Nah, kita akan mendengarkan langsung dari Pak Mata Rizwan untuk menyampaikan materinya. Kita berikan waktu selonggar mungkin ini Pak ya. Pak Rizwan ya. Ya, Nah, kita berikan waktu 40 menit Pak biar Bapak menyampaikan waktu dengan sangat longgar. Kemudian nanti kita akan lanjutkan teman-teman yang lain, ya Bapak Ibu yang lain untuk bertanya apapun ya terkait dengan tema yang kita bicarakan hari ini. Silakan Pak Dr. Mata Rizwan untuk memulai menyampaikan materinya. Silakan. baik. Terima kasih Om Swastiastu, Om Abhijanamosto, Om Namo Swastiastu. Buddhaya, Om Swastiastu, Tak Suswa. Terima kasih Pak Dr. Untung. Ini sudah kenal lama, ini dosen STA juga. Prof Yoga beserta seluruh rekan-rekan yang berkenan hadir pada kegiatan ini, ada Bro Rawin dan lain-lainnya. Uh, Pertama-tama, terima kasih Center of Dharmic sudah mengajak saya untuk menjadi salah satu pembicara diskusi kita pada siang atau sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya menyikapinya dengan menunjuk judul sebuah sejarah kehadiran komunitas Hindu etnis Tamil di Nusantara sesuai permintaan Pak Yoga Segara, tapi saya ambil skup kecilnya bahwasannya jejak historis, transformasi sosial, dan upaya pelestariannya di Sumatera Utara. Mengingat orang-orang Tamil ini ya, orang-orang etnis Tamil ini lebih dominan, lebih banyak bermukim di Provinsi Sumatera Utara. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen biar bisa dilihat-lihat, dipandang-pandang. Izin Pak Untung, sudah masuk ya screen-nya. Ya, sudah kelihatan Pak. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini profil saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator. Ya, kita langsung saja berbicara Tamil tadi ini. Kawan-kawan Hindu Tamil yang seyogianya sebenarnya datang dari India itu beraneka ragam agama. Nah, orang-orang India itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kehadiran masyarakat Hindu Tamil di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Bahkan bukan ratusan tahun saja, tetapi sudah lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Nah, catatan paling awal tentang hubungan orang Tamil di Sumatera Utara ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Nah, pada masa itu, pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat utara, Sumatera khususnya seperti Barus, Lamuri, Belawan menjadi tempat singgah para pedagang dari India Selatan, ya, khususnya dari kerajaan-kerajaan Tamil seperti Pallava, Chola, dan Pandya. Jadi kalau orang-orang Tamil ini hari ini yang bermukim di Sumatera khususnya, bahkan di Indonesia, mereka tetap mengaitkan bahwasannya mereka semua adalah keluarga. Mereka semua adalah satu keluarga. Kalau leluhur-leluhur kita, nenek-nenek kita semua bilang apa? Kami itu sekeluarga dalam satu kapal. Mereka selalu bilang, mohon maaf bahasa Indianya, orekape sondo. Artinya kita itu berkeluarga di dalam satu kapal. Jadi saat mereka berlayar dari India sampai di Pulau Sumatera itu, mereka itu yang sebelumnya mungkin dari Tirci, mungkin dari Madurai, mungkin dari Kolkata dan lain-lainnya, menjadi satu keluarga, satu ikatan sama-sama menjadi seorang pekerja, pedagang untuk masuk ke Indonesia. Jadi para pedagang Tamil ini tidak hanya membawa barang dagangan seperti tekstil atau logam, tapi juga membawa tradisi keagamaan. Ada Saiwa Saidanta dan Vaishnava. Nah, ini yang ikut memberikan warna sebenarnya awal terhadap simbol-simbol Hindu yang ada di Nusantara ini. Nah,
Memasukin abad ke-9 sampai abad ke-13, hubungan ini makin kuat, makin erat, terutama pada masa kejayaan Kerajaan Chola yang menguasai seluruh jalur perdagangan Samudra Hindia. Kapal-kapal Tamil itu sering masuk melalui Selat Bengal dan berlabuh di wilayah Aceh. Jadi orang itu berlabuh di wilayah Aceh, masuk ke Selat Aceh sana, dan bermukim di Sumatera Utara itu awalnya di Kota Binjai. Nah, lalu mereka menyusuri seluruh pesisir hingga ke Sumatera bagian timur. Jadi jalur ini sebenarnya adalah pintu masuk paling awal bagi komunitas Tamil ya, bagi komunitas Tamil ke Indonesia. Awalnya saya harus menyampaikan ini merupakan komunitas Tamil, tetapi karena domain masyarakat Tamil itu lebih banyak yang beragama Hindu. Walaupun mereka masuknya adalah beraneka ragam agama. Jadi di Sumatera Utara itu bisa kita jumpai orang-orang Tamil yang beragama Buddha, orang-orang Tamil yang beragama Kristen, orang-orang Tamil yang beragama Islam, dan lain sebagainya. Bahkan di Sumatera Utara orang-orang Tamil ini menjadi satu kesatuan yang kompak. Mereka mendirikan Little India, ya, yang dimana Little India ini didirikan tanpa memandang agama tertentu, tapi yang dipandang adalah kita pendatang orang Tamil dari dulunya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, gelombang migrasi besar baru terjadi pada masa kolonial, ketika Belanda membuka perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Setelah perkebunan Delhi berdiri pada 1863 sampai 1864. Nah, jadi pada masa itu hampir di seluruh rumah-rumah ibadah yang ada sampai sekarang menjadi peninggalan sejarah, terkhusus di PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4, terdapat rumah-rumah ibadah Hindu. Kenapa? Ribuan tenaga kerja yang datang itu dari Madurai, Tirunelveli, dan lain-lainnya dibawa itu untuk bekerja di perkebunan tembakau. Makanya sampai sekarang ini kita tetap ada yang namanya Sri Mariaman Kuil PTPN Bekala, Sri Mariaman Kuil PTPN Bulu Cina, Sri Mariaman Kuil PTPN Sampali, Sri Mariaman Kuil PTPN Sentis, Sri Mariaman Kuil PTPN Bekala. Hampir di seluruh PTPN 2, 3, dan 4 yang ada di Sumatera Utara ada rumah ibadah Hindu. Bahkan rumah ibadahnya sifat fisiknya itu besar-besar. Karena apa? Areal tempat tinggalnya itu besar. Nah, setelah kita mencari, menggali, dan lain sebagainya, bahwasannya rumah-rumah ibadah yang ada di PTPN ini adalah pemberian dari kolonial Belanda kepada tenaga-tenaga kerja kita yang didatangkan dari India dengan cara barter. Saya mau bekerja di tempat kamu, kamu dirikan saya rumah ibadah. Nah, dulunya di semua rumah ibadah ini, di yang terkhusus di PTPN, arcanya itu hanya berbentuk batu suci yang disakralkan dan yang disucikan. Tetapi hari ini sudah semakin besar, memiliki famili, sanak keluarga, dan lain sebagainya, sudah menjadi arca-arca para dewa dan dewi. Nah, rumah ibadah Hindu khususnya di Kota Medan itu berdiri sejak tahun 1880. Background saya itu adalah Sri Mariaman Kuil Medan yang pertama kali berdiri, ya, yang awalnya terbuat dari kayu dan papan. Namun fungsinya setelah direvitalisasi sampai hari ini menjadi ikon Kota Medan yang selalu menjadi apa namanya, ikonik bagi masyarakat pendatang dan masyarakat luar. Nah, ini kuil berdiri 1880. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita rangkum ya, masuknya Hindu Tamil itu pertama abad ke-7 itu adalah hubungan awal Tamil dan Sumatera. Nah, abad ke-9 sampai abad ke-13 itu adalah hubungan perdagangan yang semakin kuat antara Tamil dan Pulau Sumatera. Selanjutnya 1867 inilah gelombang pertama, ya, pekerja Tamil didatangkan. Lanjut 870 sampai 73 itulah migrasi besar. Pekerja Tamil didatangkan, ada di PTPN dan lain sebagainya. 1880 sampai 1940 disitulah pendirian kuil-kuil Hindu, ya, di seluruh afdeling perkebunan, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Batubara, dan lain sebagainya. Nah, jadi awal mulanya
orang-orang India itu, orang-orang Tamil itu masuk ke Indonesia Nusantara ini adalah melalui jalur Sumatera. Setelah itu barulah berkembang ada di berbagai provinsi. Nah, yang 1445 sampai sekarang itulah pembentukan komunitas Hindu Tamil permanen ya. Banyak sekali yang menetap dan berkembang. Ada jejak sosial dan budaya komunitas Tamil di Sumatera Utara. Nah, jejak paling nyata keberadaan masyarakat Tamil di Medan tentu terlihat dari kuil-kuil Hindu yang bergaya India Selatan. Kalau kita lihat apa namanya rumah-rumah ibadah pura dan lain-lain sebagainya, ini kan konsepnya konsep nuansa Bali. Tapi di Medan khususnya Sumatera Utara, hampir semua rumah ibadah Hindu itu seperti background saya ini adalah nuansanya adalah nuansa India India Selatan. Nah, kuil-kuil ini apa namanya diperkirakan tadi seperti saya sampaikan berdiri pada 1880 dan sampai hari ini bukan hanya menjadi tempat sembahyang saja, tapi tempatnya apa namanya pusat pendidikan. Hampir di semua rumah ibadah sekarang sudah ada yang namanya pasraman, terus mereka ada mengajar bahasa Tamil, ritual bahasa Tamil dan lain-lain. Terpenting kita tidak pernah meninggalkan yang namanya budaya karena kita paham ya kan kita orang-orang India itu selalu mengedepankan ajaran budaya gitu. Nah, salah satu kuil Hindu tertua di Indonesia yang dibangun. Nah, ini Sri Mariaman Kuil yang saya lihatkan di belakang saya. Arsitektur kuil-kuil di Medan ini memperlihatkan kesinambungan gaya seni dari India Selatan. Elemennya adalah gopuram, menara gerbang, dan lain-lainnya yang semuanya pekerjanya adalah yang dari India Selatan juga. Jadi orang kita juga lah yang mengerjakannya yang kita sebut sebagai stabadi-stabadinya gitu. Nah, terus ada permainan warna di sini, cerah, ornamen berlapis, penggambaran ketuhanan dan lain sebagainya. Selain identitas arsitektural, kekayaan tradisi, ritual dan perayaan menjadi penanda penting untuk kuatnya komunitas kebudayaan Tamil di Medan. Hingga kini komunitas Tamil tetap mempraktikkan kepemujaan kepada Dewi Mariaman sebagai pelindung kesehatan, kesuburan dan keselamatan. Jadi hampir di semua di kuil yang ada di PTPN tadi, baik 2, 3 dan 4, kuil itu adalah sebutan arca dewinya adalah Dewi Sri Mariaman. Kenapa Sri Mariaman? Karena mereka meyakini Mak Dewi Mariaman ini adalah Dewi Ibu, Dewi kebijaksanaan yang bisa melindungi, memberikan kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa perayaan yang biasanya diiringi dengan musik. Ada musik kalau nadeswaram, kalau mungkin di Bali itu ada gamelan dan lain sebagainya. Jadi orang India itu memiliki musik juga yang disebut dengan nadeswaram. Nah, biasanya nadeswaram ini akan berlangsung berjalan sesuai proses pelaksanaan ritualnya. Ada biasa proses kawdi, terus acara triula tahunan, acara Ponggel, acara panen tahun, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh pesta panen. Nah, kenapa saya dari sekian banyak ritual budaya Tamil, saya mengangkat ini Ponggel untuk diberikan informasi. Karena begini, Bapak Ibu sekalian, orang yang tadi seperti saya katakan sejak awal, kita itu datang ya dari India sampai di khususnya Sumatera itu beraneka ragam agama, ya beraneka ragam agama. Tidak hanya agama Hindu saja, namun domain terbesar adalah masyarakat yang beragama Hindu. Nah, ada satu upacara Ponggel yang dimana dikatakan adalah pesta panen yang dilaksanakan oleh semua orang Tamil. Jadi kalau pesta panen ini hampir semua orang Tamil melaksanakan penghormatan ini. Nah, saya nggak bilang upacara suci, walaupun secara Hindu kita tahu ini adalah sembahyang sebelum matahari terbit Brahma Muhurta kepada Dewa Matahari. Tetapi orang-orang yang beragama lain, tetapi walaupun dia orang Tamil, dia melaksanakan ini. Ada beberapa masjid melaksanakan festival Ponggel ini. Gereja begitu, wihara begitu, yang dilaksanakan oleh orang-orang Tamil.
yang mereka meyakinkan ini adalah bentuk penghormatan kepada apa? Alam, matahari, dan sapi atau lembu. Jadi kalau ditanya, kok orang-orang India tidak makan lembu? Kok orang-orang India tidak makan sapi, ya kan? Banyak kok yang orang yang beragama Hindu di luar Sumatera yang makan juga gitu kan. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Karena ada pesta panen yang kita memberikan penghormatan. Pesta panen itu biasa ada 3 kali. Ada Tai Ponggal, Mate Ponggal, Ute Ponggal. Dia jadi Tai Ponggal itu secara keseluruhan di tempel-tempelnya, tempat-tempat ibadahnya, di mana mereka yakinkan di gereja ya di gereja, di wihara, di masjid, di kuil, yang jelas orang Indianya melaksanakannya. Terus ada apa? Mate Ponggal. Mate Ponggal ini setiap orang yang memiliki lembu atau sapi, mereka melaksanakan penghormatan ini. Untuk apa? Karena di sana di India, sapi ini sebagai penunggang menggarap sawah, terus susunya juga diminum, susunya juga diberikan abisekam kepada arca-arca Dewi Mariamman. Nah, itu jadi sebagai simbol bahwasannya masyarakat Tamil itu menjaga hubungan dengan akar agraris. Nah, yang ketiga adalah Pak Udu Ponggel. Di setiap rumah orang Tamil, mereka akan melaksanakan pesta panen dengan cara apa? Memasak susu sapi tadi. Jadi susu itu dimasak di kompor masing-masing sampai tuai, sampai menuai, sampai tumpah. Disitulah mereka meyakinkan bahwasannya penghormatan terhadap alam ini, menghargai simbol-simbol ini terjadi di rumah mereka juga. Jadi rangkaian ritual dan perayaan ini tidak hanya memperkuat kohesi internal saja, melainkan juga memberikan kontribusi penting terhadap dinamika kebudayaan yang ada di Kota Medan. Nah, ada perjalanan sosial dan identitas komunitas Tamil dari masa ke masa, ya kan? Kalau kita lihat perjalanan keluarganya para pekerja kontrak Tamil dari masa kolonial sampai hari ini, perkembangannya sangat luar biasa. Ditunjukkan bahwasannya seluruh rumah ibadah yang ada di PTPN hari ini sudah tidak hanya arcanya hanya batu, enggak. Tetapi sudah arca yang berbentuk dewi. Artinya sudah ada pembugaran di sana. Nah, terus keluarga-keluarga mereka juga pada masa kolonial, posisi mereka yang dulunya adalah buruh yang hidup dengan kondisi berat, tetapi melalui kerja keras, tekad, ya, memperbaiki hidup sehingga generasi sekarangnya mulai bergerak ke profesi, berbagai profesi. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pegawai, bahkan akademisi dan lain sebagainya. Artinya, walaupun mereka kalau bicara warna, bicara kasta, mereka itu dulu datangnya bukan sebagai brahmacari, datangnya bukan sebagai kasta kesatria, melainkan waisa atau sudra. Tapi hari ini posisi kedudukan mereka sudah seperti brahmacari dan kesatria gitu. Jadi brahmana dan kesatria. Walaupun posisi kedatangannya tidak seperti itu. Jadi di dalam orang-orang India itu warna ini sangat menentukan segala aspek. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat sudah adanya perkembangan zaman, generasi mulai bangkit, ini mulai menurun lah. Proses mobilitas sosial ini membuat komunitas Tamil semakin mapan. Tentu ada perubahan identitas. Misalnya sebagai keluarga mulai berkurang penggunaan bahasa Tamil. Karena apa? Lingkungan pendidikan, pergaulan yang lebih luas, tidak adanya sekolah Tamil. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, orang di sana itu, orang Chinese ngomongnya Chinese. Orang India ngomongnya India. Orang Melayu ngomongnya Melayu. Beda kalau komunitas Tamil yang ada di Indonesia, tetap mereka menggunakan bahasa Indonesia atau spelling English. Nah, mereka tidak menggunakan bahasa Tamil itu sebagai bahan dasar untuk secara umum, tapi mereka menyampaikan bahasa Tamil mungkin secara kekeluargaan dan lain-lainnya. Tapi sudah semakin menurun tingkat bahasa ini dikarenakan apa? Kurangnya apa namanya pendidikan. Artinya tidak ada sekolah terkhusus. Kalau di luar negeri itu kan ada sekolah terkhusus. Di sini tuh nggak ada sekolah Tamil dan lain-lainnya. Untuk itu beberapa kuil yang ada di PTPN tadi kita mulai membuat pembelajaran bahasa Tamil agar apa generasi berikutnya tidak lupa akan bahasa ibu tadi. Kalau ini habislah bahasa ibu tadi. Nah, untuk itulah mulai ada
apa namanya, perayaan yang dirangkum, terus ritual yang dirangkum sambil mengajari mereka akan budaya peninggalan leluhur, bahasa peninggalan leluhur dan lain-lainnya yang untuk menjadikan itu sebagai sebuah pusat kebersamaan. Perubahan ini bukan berarti kehilangan jati diri, justru menunjukkan bahwa komunitas Tamil mampu beradaptasi dengan zaman sambil menjaga nilai penting ya tentang kebersamaan dan lain-lainnya. Nah, simpulan, Bapak Ibu sekalian, komunitas Hindu Tamil adalah bagian penting dari sejarah Sumatera Utara. Mereka bukan hanya sekedar tenaga kerja yang datang pada masa kolonial, tetapi pembawa nilai, keyakinan, dan tradisi yang memperkaya kehidupan keagamaan dan kebudayaan di wilayah ini. Kuil-kuil Tamil berdiri sejak abad 19. Tradisi seperti Mariaman, Talada, Aditriula, Taipusam, Ponggel, dan lain-lainnya merupakan praktik ritual harian yang menjadi bukti nyata keteguhan mereka, keteguhan kami mempertahankan identitas. Hari ini kita melihat bahwa masyarakat Tamil di Sumatera Utara sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Mereka hadir sebagai pedagang, ada yang tokoh agama, profesional, pendidik, dan banyak lagi. Walaupun ada perubahan dalam bahasa dan pola budaya, nilai inti seperti solidaritas, spiritualitas, dan penghormatan terhadap tradisi tetap terjaga. Nah, melalui kerja bersama antar lembaga pembinaan, tokoh masyarakat, dan generasi muda, kita bisa memastikan bahwa warisan budaya Tamil tetap hidup, dihargai, dan diteruskan kepada generasi mendatang. Karena komunitas Tamil bukan hanya bagian dari sejarah kolonial, tetapi bagian dari perjalanan panjang ketahanan budaya dan spiritualitas di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu secara garis besar terkait histori ya, histori bagaimana masyarakat Tamil itu datang, berkembang di khususnya di Indonesia dan terkhusus lagi adalah di Pulau Sumatera ini. Jadi bicara komunitas Tamil, mereka itu kami itu ya, kami itu awalnya itu berkembang dan lain sebagainya itu di Nusantara ini adalah awal mulanya di Provinsi Sumatera Utara. Kalau dulunya dibilang Sumatera bagian timur. Baik, Pak Untung, mungkin itu lebih ke diskusi. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Rizwan ya. Tadi sudah luar biasa disampaikan terkait dengan aspek sejarahan, bagaimana Hindu dari India sampai dengan ke Sumatera Utara yang dulu namanya Sumatera Timur ya Pak ya. Nah Ya, ini menjadi pijakan bagi kita Bapak Ibu semuanya bahwa konteks budaya di dalam kaitannya dengan proses kehinduan di sini ada catatan yang sangat unik yaitu apa yang disebut sebagai culture barriers ya. Jadi dalam konteks kita membicarakan budaya, ini sebetulnya adalah ada batasan budaya. Namun batasan-batasan budaya ini ketika masuk dalam suatu komunitas baru, ini hadir apa yang disebut sebagai akulturasi budaya yang unik di sana. Apalagi kita membicarakan tentang konteks keindonesiaan. Nah, oleh karena itu, kita coba untuk menguraikan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Rizwan tadi sebetulnya adalah memberikan pemahaman kepada kita sebagai umat Hindu, sebagai kalangan akademisi, sebagai penggerak budaya gitu ya bahwa pemikiran ini tentunya bisa kita coba korelasikan dengan pemikiran dari Konjaraningrat ya Prof. Konjaraningrat yang mengatakan bahwa ketika ada konteks budaya pasti ada tiga hal yang harus kita bicarakan. Yang pertama adalah mindfuck ya. Jadi konteks pemikiran-pemikiran yang bisa kita lihat dari hal-hal yang sudah ribuan tahun bisa kita lihat saat ini. Nah, termasuk halnya berbagai macam konteks pemikiran-pemikiran sampai dengan berbagai macam bentuk hasil
akumulasi dari ribuan tahun yang lampau sampai dengan saat ini. Yang kedua adalah kita membicarakan apa yang disebut sebagai sosiofak, ya. Konteks sosial kehidupan yang terjadi sampai dengan saat ini. Kenapa masyarakat Hindu Tamil yang dalam perjalanan sejarahnya gitu ya, tadi Pak Dr. Rizwan sudah menyampaikan, oh dulu satu perahu ini datang dari India sampai dengan ke Indonesia melewati samudra yang tidak tenang, tetapi dengan alur ombak yang sangat luar biasa, tapi sampai juga ke daratannya. Ini menimbulkan bagaimana sosiofak dalam teman-teman kita di Hindu Tamil ini memberikan keteladanan kepada kita, alur kesejarahannya, alur yang bisa kita teladani dalam kehidupan sosial keagamaan sampai dengan bisa apa ditinggalkan, ya, bisa diteruskan sampai dengan sanak keturunannya. Ketiga adalah kita membicarakan apa yang disebut sebagai artefaknya, ya. Peninggalan-peninggalan yang bisa kita amati langsung. Tadi udah diceritakan, ya. Bangunan-bangunan yang sudah dirintis dari 1880 tadi Pak, ya. Ini menjadi alur bahwa eh, pemikiran budaya tidak hanya dilihat dari mindfuck, sosiofaknya, tetapi ada artefaknya. Ada peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat dan bisa kita telusuri secara lebih dalam, gitu ya. Termasuk upaya kita generasi muda yang tidak hanya menggunakannya, tetapi bagaimana kita mampu untuk mengisi agar di masa yang akan datang juga dapat diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Overview dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rizwan yang kemudian kita coba elaborasikan kaitannya dengan tidak hanya kita mengerti sejarah, tetapi konteks pembelajaran budaya yang kita bisa teladani di dalam kehidupan kita bisa kita terapkan gitu ya, bisa kita kemudian teruskan ke generasi-generasi berikutnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, nanti saya yang presentasi ya Pak Rizwan ya. Oke, biar teman-teman yang ikut apa namanya andil dalam diskusi ini kami silahkan ya bertanya apapun ya 5W1H silahkan tanyakan ke Pak Rizwan ini gitu ya. Rumusnya orang tanya kan gitu Pak ya 5W1H. Nah, atau satu orang mau tanya 5W1H-nya silahkan ya. Saya kasih waktu masih ada 1 jam 10 menit ini. Nah, oke. Nah, ini ada Bu Lianawati nih Pak Rizwan ya. Bu Liana ini mau saya bacakan atau menyampaikan langsung Bu? Wah, sepertinya sambil kerja juga nih ya Bu Liana. Mau menyampaikan langsung Bu? Saya kasih waktu. Om Swastiastu Pak Untung. Oke, silakan. Silakan Bu. Om Swastiastu Pak pembicara Pak Prof. Rizwan ya namanya. Pak Rizwan. Ya. Menarik sebenarnya. Saya pengen tahu tentang apa Hindu Tamil ini karena saya melihatnya kalau di Medan atau di sekitaran Pasar Baru dekat kantor saya ini kebetulan saya kira itu asli orang India gitu. Ternyata mereka apa suku Tamil yang ada di Sumatera Utara gitu kan. Nah, sedangkan di ada Hindu di Sumatera Utara itu juga ada yang dari suku Karo kan Pak, gitu. Ya, Bagaimana mensinkronisasi budaya untuk menjadi satu tujuan yaitu Hindu gitu. Budayanya kan berbeda nih. Tadi ya. Bapak juga bilang bentuk apa rumah ibadahnya pun berbeda. Tapi kan apakah itu bisa menjadi satu? Karena kalau di Jakarta itu kan ada juga yang aliran Hindu India itu kita bisa bersama-sama dalam merayakan hari raya gitu. Nah, gimana kalau di Sumatera sendiri gitu, Pak? Terima kasih. Oke, baik Pak Rizwan.
kayaknya jawab dulu Pak ya, sebelum nanti Ya, menampung pertanyaan. Keburu lupa nanti Pak ya. ya, Silakan Pak Rizwan untuk menanggapi. baik, baik Ibu Putu, Bu Liliana Wati Putu. Terima kasih. Ya, kalau di Pasar Baru itu memang banyak warga kita ya, khususnya umat kita yang berketurunan India yang berdagang di sana. Itu adalah sebagai salah satu yang tadi saya sebutkan. Tapi Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana penerapan sebenarnya budaya Hindu-Tamil dan Hindu-Karo karena sama-sama lahir ada di Sumatera Utara. Begitu ya, Bu ya. Jadi baik Bu, bicara Hindu Tamil tadi kan saya sudah sampaikan bahwasannya latar historinya ya kan. Masyarakat ini merupakan turunan migran dan lain sebagainya, bahasanya Tamil dan lain-lain. Tetapi Hindu Karo merupakan masyarakat lokal Sumatera ya, masyarakat lokal Sumatera Utara yang beragama Hindu. Khususnya mereka itu masuknya adalah tahun 1970 sampai 1980-an. Ketika banyak Karo kembali pada agama leluhur yaitu Pemena. Jadi ada agama Pemena namanya melalui kanal Hindu Dharma. Nah, identitas budaya tidak lepas dari mereka memiliki budaya sendiri. Ada yang Marga Selima, Rakut Sitelo, serta adat istiadat Karo yang apa namanya mereka itu di sana selalu menjalankan proses agama mereka menjadi satu keyakinan. Jadi mereka lebih kepada leluhur. Nah, penerapannya mereka itu kalau secara persembayangan ya, secara persembayangan mereka tetap mengikuti metode dan teknik seperti Bali. Kalau kita pergi di kuil Hindu Tamil dan pergi ke kuil Hindu Karo, ada upacara dan upakara yang berbeda. Kalau kita pergi ke apa namanya kuil Hindu Tamil khususnya, di sana ada upacara yang melaksanakan persembahyangan berupa pemujaan arca dan pelaksanaan ritualnya adalah bajen dan pratene. Tetapi kalau kita pergi ke puranya orang Karo, saya bisa katakan mereka gayanya sama dengan seperti pura Bali yang mungkin bercampur saja, tetapi mereka melaksanakan upacara Trisandia, Keramaning Sembah dan lain sebagainya menggunakan bahasa bahasa Karo itu gitu. Jadi mereka mengedepankan bahasa leluhur. Terus orang-orang teman-teman Karo di sana ada upacara keagamaan seperti Pangir Kulau. Pangir Kulau ini adalah upacara penyucian. Upacara penyucian seperti kalau kita di kuil itu Kumbabi Segem dan lain sebagainya. Nah, banyak teman-teman Karo di sana mengadopsi konsep kebaktian Hindu seperti mereka itu melaksanakan Trisandia dan lain-lainnya menggunakan bahasa Karo, Ibu. Jadi mereka kalau kita baca doa Trisandia Kramaning Sembah itu mereka menggunakan bahasa bahasa mereka. Dan terus penerapan budaya kita dengan budaya mereka itu sebenarnya bicara Hindu secara global kan tidak mengurangi yang namanya tato, etika dan upacara. Tapi yang membedakan antara kita adalah ritualnya, upacaranya dan upakaranya. Sama juga seperti teman-teman Tamil dengan teman-teman Pura di Bali dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah terkait upacara dan upakara. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Prof, untuk jawabannya. Oke, cukup ya Bu Putu ya. Oke. Nah, ini sudah ada lagi nih Pak Rizwan ya dari Pak Wayan Agus Putrayasa. Nah, ini sepertinya ada di sana Pak Wayan, Pak Wayan Agus. Ada. Halo Pak. Udah di Nah, kolom chat ya. oke. Mau disampaikan langsung atau dibacain Pak? Boleh dibacain aja langsung udah kita chat. Bacakan ya. Oke, bacakan ya Pak Rizwan ya. Jadi Ya. berkembang warga Tamil ini tepatnya di Pulau Sumatera yang dikenal dengan Sumatera Utara, Provinsi Medan sebagai sebagian dan Aceh ya. Tumbuh berkembang mulai dari perdagangan, tenaga kerja, serta membawa kulturalisasi budaya dan keyakinan. Terbentuknya suatu keyakinan bangunan, kuil, sampai dengan keyakinan keagamaan. Nah, ini pertanyaannya,
Mohon petunjuk Pak Dr. Rizwan, mulai abad keberapa tumbuhnya warga Tamil, kehidupan beragama tumbuh di Nusantara, negara Indonesia menjadi warga negara yang sah. Nah, termasuk halnya bergabung sebagai warga negara yang sah. Nah, ini bisa dijelaskan Pak alur sejarah ini Pak. Silakan Pak Rizwan. Baik, terima kasih tadi Pak Wayan Agus Putrayase ya. Jadi Pak begini, apa namanya? Tadi sudah saya jelaskan sejak awal kehadiran komunitas Tamil itu ya abad pertama hingga abad ke-13. Nah, di mana hubungannya itu adalah dengan mereka berdagang melalui pelabuhan dan lain sebagainya. Tetapi bicara migrasi besarnya itu adalah saat era tahun 1860 sampai 1930-an. Jadi pada masa kolonial Belanda terjadi migrasi besar, buruh kontrak kuli dari India Selatan ya, mereka bekerja di perkebunan tembakau dan lain sebagainya. Disitulah terlaksana fase-fase ya, fase pembentukan kuil, penerapan budaya, kulturasi budaya dan lain sebagainya. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia 1945 sampai sekarang, warga negara yang sah itu, keturunan Tamil itu sudah banyak yang ada di Sumatera Utara. Nah, fasenya itu adalah mereka mulai menerapkan rumah-rumah ibadah dan lain sebagainya. Dan dulunya kita itu kalau mau berurusan yang lain-lainnya itu di Sumatera Utara ini harus menggunakan yang namanya SKBRI. Ya, SKBRI. Mereka masih menganggap kita ini adalah warga keturunan gitu. Warga keturunan. Jadi semenjak tahun yang saya tahu dari para orang-orang tua kita pendahulu, sejak tahun 98 ada pencetusnya bahwasannya di zaman Presiden Soeharto kita itu sudah bisa mengurus segala administrasi dan menjadi warga Indonesia yang sah itu apa namanya tidak menggunakan SKBRI lagi. Tetapi saat para pendatang-pendatang itu datang menetap di kita sini, terus mereka menikah dengan sesama, ya kan? Di sanalah mereka baru mengurus administrasi-administrasi mereka setelah di atas 1945. Tetapi selalu kalau mau berurusan administrasi di pemerintahan dan lain sebagainya, tetap menggunakan SKBRI. SKBRI itu digunakan sampai sebelum 1988. Nah, setelah 1998. Nah, setelah tahun 98 SKBRI itu baru tidak difungsikan lagi. Oleh karena itu sampai hari ini sudah bisa dikatakan menjadi warga negara yang sah. Begitu Pak Wayan. Oke, Pak Terima Wayan, kasih, bisa diterima Pak? Atau ada cukup tambahan lagi sedikit, Pak Wayan? Dokter. Kemarin sih cuma kita lihat secara sepintas karena kebetulan juga sempat ditugaskan di wilayah Sumatera karena baru tumbuh dan berkembangnya warga Tamil yang sudah dikategorikan sudah menjadi warga Indonesia dan sebagian masih kategori warga negara asing kan gitu karena beliau sebagian bekerjanya kan di Malaysia dan Singapura. Cuma singgahnya atau menetapnya di Pulau Sumatera waktu itu. Cuma beberapa tempat suci yang dijadikan sebagai momentum keyakinannya kan yang dikenal dengan kuil kan begitu. Artinya di sana suatu keyakinannya itu yang perlu kita pahami lebih dalam kan dimana di tahun berapa sih sebenarnya warga atau saudara kita yang dari warga Tamil bisa masuk menjadi warga negara Indonesia yang sah kan begitu. Terima kasih Pak Dokter dan kawan-kawan. Baik, Pak, tambahan sedikit izin Pak Moderator. Jadi Pak, Ya, yang ya, Bapak silakan. sebutkan tadi, memang sampai saat ini ya, sampai saat ini khususnya di Sumatera Utara, bahkan beberapa wilayah Lampung, Jambi, Palembang, masih banyak masyarakat India yang berasal dari India dengan catatan warga negara India, ekspatriat. Mereka bekerja, memiliki usaha, memiliki perdagangan di Indonesia. Tetapi warga negara mereka adalah di India gitu.
Nah, tetapi kalau kita bicara tadi yang pendatang dengan kapal melalui jalur perdagangan dan lain-lain, 1945 saat Indonesia merdeka, mereka sudah bisa menjadi warga negara yang sah, ya kan? Karena mereka sudah melepas ikatan dari kolonial Belanda, tetapi mereka tetap mengurus segala administrasi menggunakan persyaratan SKBRI. Nah, SKBRI ini berakhir semenjak zaman Presiden Soeharto 1998. Nah, di sanalah baru kita itu boleh melaksanakan seluruh administrasi publik tidak menggunakan SKBRI. Begitu juga teman-teman Tionghoa, Chinese, dan lain-lain. Mungkin itu tambahan Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Wayan ya. Ini terkait dengan bagaimana sahnya gitu ya teman-teman kita dari Tamil ini bergabung berkaitan dengan pemeluk Hindu di Indonesia. Ini ditambah juga nih Pak Rizwan ya dari Bu Made Sugianti ya. Ada pertanyaan. Jadi apa tantangan terbesar bagi generasi muda Hindu Tamil dalam mempertahankan jati dirinya? Nah, Bu Made Sugianti ini mau ada hal lain yang mau disampaikan nggak biar langsung ditujukan ke Pak narasumbernya. Bu Made? Dibacakan aja, Pak. Oke, yang di chatbook saja ya. Oke, silakan Pak Baik, Rizwan. Ibu Ibu Made ya. Jadi bicara tantangan terbesar saat ini adalah generasi muda Hindu itu harus menjalankan dan mempertahankan arus modernisasi yang sangat cepat, yang seringkali membuat nilai-nilai budaya, bahasa, dan tradisi keagamaan semakin terpinggirkan. Ibu, di tengah gaya hidup digital dan global, anak muda kita ini cenderung lebih mudah terhubung dengan budaya luar dibandingkan budaya leluhur sendiri. Makanya hingga hari ini, kita di seluruh rumah ibadah Hindu itu tetap mempertahankan yang namanya budaya. Beberapa tahun yang lalu, Pak Yoga Segara dengan Bu Reja ini pernah datang ke Medan. Pas mereka datang itu ada satu momen upacara spiritual yang dimana budaya itu dilestarikan. Mohon maaf, upacara potong kambing. Jadi saya bawa mereka ke sana untuk melihat upacara itu. Artinya budaya leluhur ini sampai hari ini tetap kita pertahankan eksistensinya. Untuk bagaimana anak-anak kita generasi kedepannya lebih memahami mohon izin Pak, sebentar saya tutup pintu. Hujan deras. Sebentar, 1 menit. Please, tolong. Di sini. Ya, silakan Pak. Baik, izin Pak. Saya di kantor tadi, soalnya hari ini pembukaan hub. Ternyata hujan deras. Jadi Ibu, baik saya lanjutkan. Selain itu, minimnya ruang edukasi budaya Tamil di lingkungan formal. Seperti saya tadi katakan, tidak ada pembelajaran Tamil. Serta kita mulai berkurangnya praktik tradisi keluarga seperti penggunaan bahasa. Nah, terus ada pula faktor asimilasi dalam masyarakat itu. Karena itu, kita generasi membutuhkan pembinaan yang kreatif dan kontekstual, serta dukungan komunitas untuk menjadikan budaya Hindu Tamil bukan sekedar warisan, tetapi juga sumber kebanggaan dalam kehidupan modern. Nah, saat ini kita mempertahankannya dengan cara apa? Dengan cara tetap melestarikan ajaran leluhur. Contoh seperti upacara adat, budaya, dan lain sebagainya. Kalau di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, Pak, ada 2 upacara ritual besar yang sudah masuk dalam kalender Pemko ya, yang selalu kita lestarikan, yaitu adalah Taipusam dan Dipawali. Jadi dengan upacara besar ini kita harapkan khususnya generasi muda itu mereka paham bagaimana budaya itu, tidak mereka lupa akan budaya. Intinya bagaimana agar generasi muda Hindu ini, generasi muda Tamil ini tidak pernah luput dan lupa akan budaya Tamil. Mungkin begitu Ibu. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Cukup Bu Made. Oke, cukup, Pak. Oke, baiknya. Ini ada tambahan ini dari Pak Dr. Rafinje ya.
Ya. Jadi di Pasar Baru Jakarta gitu ya, terkait halnya dengan teman-teman kita itu adalah mereka bukan Tamil tetapi adalah Sindhi atau Punjabi ya. Tamil, Sindhi, Punjabi dan lain sebagainya. Itu suku-suku yang berbeda seperti Bali, Sunda, Karo dan seterusnya ya. Karena ini Pak Rafinja ini langsung nih keturunan dari Punjabi Ya. ya, dari Jadi Pasar Baru ya. Ini yang sejak tahun 1925 ini sudah bermukim di sana ya, termasuk kakeknya Pak Rafinja ini gitu ya. Ini memang sangat menarik ya teman-teman ya. Apalagi kita punya tokoh salah satunya ada di kancah nasional yaitu eh, terkait dengan Pak Dr. A.S. Kobalen. Pak Rizwan pasti tahu tahu betul ya terkait dengan keberadaan ini. Salah satu penggeraknya di sana adalah bagaimana mempertahankan tadi tidak hanya mewarisi saja betul gitu ya, tetapi adalah di masa-masa yang akan datang ini akan terus eksis seperti itu ya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Pak. Ya, ini dari Bu Susi Nuraini. Bu Susi mau menyampaikan langsung? Bisa dibacakan aja, Pak. Oh, oke ya. Jadi pertanyaan Bu Susi seperti ini, Pak Rizwan ya. Jadi bagaimanakah pengalaman warga Tamil dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat ya terkait dengan sosio-religiusnya nih ya? Apakah terdapat perlakuan yang berbeda atau ada diskriminasi yang pernah dirasakan terutama dari pengalaman Pak Rizwan? Apakah ada stereotip, oh ini agak susah nih ritualnya atau ritualnya beda itu misalnya kayak gitu ya. Silakan Pak Rizwan untuk menanggapi dari Bu Susi Nuraini. Silakan baik, Pak. terima kasih Pak Moderator. Sebelum ke Bu Susi, saya tambahin dikit nih Pak Rapin. Jadi terima kasih Pak Rapin Jai Kureja tadi yang sudah menambahkan pasar baru ada bukan Tamil dan Sindi. Jadi perlu pemahaman lebih luas saya sampaikan bahwasannya di pasar baru tersebut ya memang kebanyakan ada teman-teman Sindi dan Punjabi yang memiliki usaha toko. Tetapi pekerjanya sudah banyak Pak orang Tamil. Banyak orang-orang Tamil yang dari Medan yang bekerja di Pasar Baru. Jadi nanti Bapak boleh cek Benar, kalau Pak. Bapak kelahiran sana. Jadi Iya, banyak benar. orang-orang Tamil yang dari Medan itu yang sudah bekerja di Pasar Baru dan memang mereka join. Tetapi memang asal mulanya benar yang dikatakan Bapak ini bahwasannya kawan-kawan di sana itu adalah kawan-kawan Sindi, kawan-kawan Punjab dan lain sebagainya. Bahkan ada yang teman-teman di sana yang aliran kepercayaannya itu adalah agama Sikh gitu. Walaupun belum diakuin, tapi mereka memiliki aliran kepercayaan sendiri. Mungkin Pak Kureja yang lebih paham tentang Sikh begitu. Baik, terima kasih Pak Kureja. Selanjutnya Ibu Susi tadi ya, bagaimana pengalaman warga Tamil dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ada beberapa hal yang selalu menjadi keresahan terhadap orang Tamil, khususnya orang Tamil, India Selatan ya. Karena kalau orang Punjab, Sindi, orang India Utara, mereka kulit-kulitnya berwarna putih, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Tamil yang ada di Kota Medan ini sering menjadi selisih paham, perdebatan, anak-anaknya di sekolah dan lain-lain sebagainya dengan mereka bisa kita bilang menjelekkan atau apa ya dengan membilang kita hitam dengan bahasa lain keling mereka bilang. Nah, India keling gitu. Nah, itu yang selalu menjadi klarifikasi sampai dulu Little India yang sekarang itu adalah namanya Kampung Keling dulunya. Nah, dulu karena banyak orang India yang bermukim di sana, nama tersebut itu menjadi Kampung Keling. Setelah itu, Gubernur Sumatera Utara zaman Samsul Arifin, karena dia adalah keturunan orang India juga, dia merubah nama Kampung Keling ini menjadi Kampung Madras. Nah, segelintir orang tokoh-tokoh kita juga tidak sepakat dengan ini, karena mereka menganggap Madras Med and Rest adalah orang gila. Ya, dan selanjutnya mereka mengumpulkan para tokoh-tokoh lintas agama untuk membangun gapura Little India yang sehingga saat ini Jalan Jainul Arifin itu sudah tidak disebut Kampung Keling atau Kampung Madras tetapi disebut dengan Little India. Terus yang kedua Ibu,
ada rumah-rumah ibadah kita yang bermukim, ya, bermukim di lintas sektoral, lintas agama di dalam daerah-daerah tersebut. Kalau kita pergi ke pura-pura orang Bali, saya sering di Lampung ya, Seputi Raman, Seputi Mataram dan lain-lain. Masyarakat Hindu di sana itu kompleks dan mereka semuanya orang Bali. Nah, kalau di Medan ada semua kuil itu tidak hanya warganya itu warga Hindu, tetapi bisa satu kuil itu tetangganya sebelahnya mungkin agama yang berbeda, sebelahnya agama yang berbeda, walaupun ada memang umat yang bermukim di daerah itu. Nah, ini yang selalu menjadi apa ya, nggak diskriminasi sih, tetapi selalu menjadi pemandangan yang salah paham. Karena apa? Karena budaya India itu upacaranya ada gendang, ada musik, ada nyanyian dan lain sebagainya. Sehingga ini yang perlu selalu menjadi pembicaraan, klarifikasi dan lain-lainnya. Tetapi uh, sejujurnya Kota Medan ini adalah Sumatera Utara khususnya masyarakat Tamil yang banyak di sini adalah masyarakat yang heterogen ya, yang mau bergaul dengan seluruh masyarakat yang ada, dan bentuk diskriminasinya itu kecil lah, seperti saya bilang kategori fisik tadi ya, warna kulit dan apa namanya, ritual-ritual keagamaan yang saat ini sudah kita sampaikan. Kalau ada upacara gendang dan lain sebagainya saling menghargai, mungkin di jam mereka sholat, mungkin di waktu mereka kebaktian, ya kan, dan terpenting ketika ada alat musik dan lain-lainnya sudah ada izin dari kepala lingkungan atau yang berkaitan. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Oke, Bu Susi, apakah ada mau disampaikan lagi? Tidak ada, Pak. Oh, berarti toleransinya di sana itu lumayan baik ya, Pak, untuk Ya, satu benar, sama Bu. lain. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya, Oke, baik Bu Susi. Ya, ini menarik ini pertanyaan dari Pak Wayan, terima nih Pak Rizwan ya. Jadi kalau saya sederhanakan pertanyaan gini Pak ya. Jadi kalau kita mendengar Hindu di Bali itu kan dalam konteks ini eh, apa sering menyatu dengan beberapa daerah-daerah yang lain gitu ya. Nah, kalau masyarakat Tamil, nah gitu ya, masyarakat Hindu etnis Tamil ini kok jarang tersentuh. Nah, kurang lebih kayak gitu penyederhanaan bahasanya. Nah, kira-kira sebabnya kenapa nih Pak Rizwan gitu ya? Apakah karena menutup diri ataukah memang ada faktor politik ya, ataukah ada konteks budaya yang melatar belakanginya sehingga tidak apa mengeksplor keberadaan dirinya. Kurang lebih pertanyaannya Pak Terima kalau saya sederhanakan seperti itu. Silakan Pak Rizwan. baik. Terima kasih, Pak. Yang pertama, sebenarnya tidak ada yang istilahnya menyendiri ya, menyendiri terkait perkembangan Hindu. Terutama pertama adalah bicara orang Bali ya, bicara orang Bali. Orang Bali hari ini ada di seluruh Indonesia. Ada di 38 provinsi ya. Artinya Hindu itu ada di 38 provinsi. Nah, kalau bicara orang India, Pak, hari ini mohon maaf, paling-paling kita itu ada di 7 sampai 8 provinsi. Dan itu pun orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang lebih pedagang. Contoh mungkin ada di Papua, mereka tapi buka toko kain. Mungkin ada di Jambi, mereka pasti buka toko kain. Nah, sehingga mereka tidak bisa menguatkan akulturasi budaya mereka untuk dikenal gitu. Nah, tetapi dengan adanya kita mayoritas yang di Sumatera Utara ini ya, sebenarnya sudah sangat tersentuh. Bukti nyatanya ada Prof Yoga Segara yang masih mau meneliti tentang teman-teman Hindu Tamil yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini terus yang menunjukkan eksistensi lagi agar kita itu lebih dikenal. Kami-kami itu berupaya